Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan mengenai modul 2, yaitu mengenai algoritma pemrograman iteratif. Oke, struktur algoritma yang pertama yaitu adalah runtunan, di mana program ini paling sederhana, yang biasanya berisi instruksi tanpa adanya proses percabangan ataupun perulangan. Nah, contoh kali ini yaitu untuk menghitung luas persegi panjang. Kita misalkan panjangnya itu adalah 3, lebarnya itu adalah 5. Kemudian untuk rumus luasnya, panjang kali lebar itu adalah 15 output dari rumus luas persegi panjang. Kemudian itu adalah perjabangan ataupun pemilihan. Pada umumnya, suatu langkah itu tidak memenuhi satu persyaratan, sehingga dibutuhkan struktur perjabangan agar memenuhi beberapa persyaratan. Nah, contoh kali ini kita akan melihat suatu bilangan n itu lebih kecil dari 20 untuk contoh satu kasus. Kita misalkan sebuah bil itu adalah 25. Kemudian jika bil ini lebih kecil dari 20, maka akan printkan bilangan lebih kecil dari 20. Nah, jika tidak, maka bilangan akan printkan false. Ini benar ya, bahwa bilangan itu kita definisikan tadi 25 itu akan lebih kecil dari 20. Ini untuk contoh perjabangan satu kasus. Oke, sebelumnya nama saya Diti Rahman. Nah, di sini saya akan melakukan atau melanjutkan kerja dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya mengambil dari percabangan dua kasus. Di sini saya isikan variabel usianya itu adalah 13. Kemudian untuk mengecek apakah jika usia itu lebih dari 12, maka akan menampilkan anak. Jika tidak, maka dia akan menampilkan remaja. Coba kita eksekusi. Oh, usia. Oke, jadi usia 13 itu karena dia lebih besar dari 12, maka dia akan ngeprint remaja. Misalkan ini kita garis 9, maka dia akan anak-anak. Oke, selanjutnya sini kita lakukan percabangan dari tiga kasus. Percabangan 3 kasus. Sini parameternya ketika nilai nilainya itu 75. Terus ini adalah mengecek jika nilai itu lebih besar dari jika nilai itu ditetapkan 50, maka dia termasuk kategori rendah. Jika tidak,
nilai itu lebih lebih besar sama dengan 50 dan pada nilai kurang dari sama dengan 80, maka termasuk kategori sedang. Jika tidak keduanya, maka masuk kategori tinggi. Oke, sekarang kita mengecek print dari variabel kategori, maka dia akan menampilkan oh salah, oh iya nggak lihat usianya. Oke. Mengecek apakah kategori itu sedang kategori oke, karena dia di sekitar sini maka dia akan menampilkan sedang. 75 itu antara 50 sama 80. Kalau misalkan 45, karena 45 itu lebih kecil dari 50, maka akan menampilkan rendah. Oke. Di sini kita akan masuk ke perulangan for dan perulangan while. Pertama, kita akan mencoba perulangan for terlebih dahulu. Langkah pertama, kita perlu mempublikasi. Ciri sini adalah panjang vektor dari X. Hmm. Ini nilai X1 akan disimpan ke A. Ini kita menukarkan X1 dengan XI. Di sini kita masukkan nilai X1 yang lama ke XI. Ini Ini untuk mencari nilai terbesar di X1. Kemudian kita akan ngecek dengan masukkan. Nah, jadi ditemukan bahwa nilai terbesar dari list X adalah 20. Jadi kita akan masuk ke perulangan while.
Langkah pertama sama seperti tadi, kita perlu menginisialisasi kontrol. Pertama, kita akan menginisialisasi variabel X. Pertama, tingkat fault toleransi di sini adalah 10 pangkat min 2. Kemudian kita akan melakukan pengulangan di sini. Lalu kondisinya adalah apabila E lebih dari nilai toleransinya, maka kita akan simpan nilai C, maka kita akan menyimpan nilai X kepada nilai ke dalam E. Kemudian kita juga akan mengupdate nilai X. Dan juga akan menghitung selisih E. Untuk mendapatkan hasilnya, kita akan uh, dan kita akan juga akan mencetak nilainya. Nah, di sini kita mendapatkan nilai akhirnya 0,5 dan nilai E-nya sebesar 2,32. Oke, selanjutnya ada pengurutan data atau sort data, di mana kita akan melakukan pengurutan suatu vektor X secara ascending, atau pengurutan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Pertama, buat dulu suatu vektor X yang menyimpan bilangan bulat integer. Kemudian ada variabel n, di mana ini akan menyimpan panjang data dari X. Panjang data dari X itu adalah 5.
Selanjutnya ada perulangan for, di mana ada variabel i yang bergerak dari 1 hingga n-1, atau kita akan melakukan iterasi dari 1 sampai 4 kali. Kemudian ada variabel j, di mana ini bergerak dari 2 hingga n, atau variabel j ini akan melakukan iterasi dari 2 sampai 5. Kemudian ada percabangan if, di mana kita akan melihat apakah data ke i nilainya lebih besar dari data ke j. Jika memenuhi kondisi, maka akan dilakukan pertukaran nilai. Di sini ada variabel temp, di mana variabel ini akan menyimpan nilai dari data ke i. Kemudian, data ke i akan menyimpan nilai dari data ke j. Dan yang selanjutnya, data ke j akan menyimpan nilai dari variabel temp. Kemudian ini gunanya untuk melakukan increment atau pengupdatean nilai j. Jadi pada iterasi pertama, i dimulai dari 1 dan j dimulai dari 2. Masuk ke kondisi while, 2 kurang dari sama dengan 5. Ini memenuhi kondisi, maka masuk ke percabangan if. Apakah data ke i atau data ke 1, yaitu 15, lebih besar dari data ke j, atau data kedua, yaitu 18. Ternyata tidak memenuhi kondisi, maka masuk ke j plus 1. Nilai j tadi adalah 2, maka ditambah 1, nilai j sekarang sama dengan 3. Masuk lagi ke perulangan while, 3 kurang dari sama dengan 5. Ini memenuhi kondisi. Maka masuk ke percabangan if, apakah data ke i atau tadinya 15 lebih besar dari data ke 3, yaitu 10. Ternyata ini memenuhi kondisi, maka dilakukanlah pertukaran nilai. Jadi variabel temp ini akan menyimpan nilai dari data ke i. Data ke i tadi adalah 15, kemudian data ke i akan menyimpan nilai dari data ke j. Data ke j tadi adalah 10, dan data ke j akan menyimpan nilai dari variabel temp, atau sama dengan 15. Jadi kondisinya sekarang, data ke i nilainya adalah 10, dan data ke j nilainya adalah 15. Lanjut ke j plus 1, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nilai j sekarang adalah 4. Masuk ke kondisi while, 4 kurang dari sama dengan 5, memenuhi kondisi. Maka masuk ke percabangan if, apakah data ke i itu tadi 10 lebih besar dari data ke j atau data keempat, 8. Ternyata 10 lebih besar dari 8. Ini memenuhi kondisi, maka dilakukanlah pertukaran data. Jadi, data ke i sekarang adalah 8, dan data ke j sama dengan 10. Masuk ke j plus 1, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Maka nilai j sekarang adalah 5. Masuk ke perulangan while, 5 kurang dari sama dengan 5. Ini memenuhi kondisi. Maka masuk ke percabangan if, apakah data ke i, yaitu 8,
lebih besar dari data ke-5, yaitu 20, ternyata ini tidak memenuhi kondisi, maka langsung masuk ke J plus 1. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Nilai J sekarang adalah 6. Masuk ke perulangan while, 6 kurang dari sama dengan 5. Ini tidak memenuhi kondisi, maka perulangan dihentikan. Jadi pada outputnya, bisa dilihat pada outputnya adalah nilai dari suatu vektor X yang sudah diurutkan berdasarkan nilai dari terkecil yaitu 8 hingga nilai terbesar yaitu 20. Sekian dari kelompok 13 RB, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.